Mengapa kau menantangku untuk menjadikanmu cita-cita hatiku? I will do it. Enggak lagu itu. Kapan kamu terakhir nyanyiin lagu itu? Udah lama banget, makanya tadi udah lupa. Wih, tapi suaranya masih luar biasa. Ku memang punya trik buat Masih kau inget klik. kata-kata gini, ku memang punya. Trik. Gitu, kakinya gitu dulu kan. Buat kau klik. Jadi trik untuk mendapatkan Andika Pratama saat itu adalah apa? Tuh, Ya harus Gak ada gitu, trik ya dong. kan? Jadi- Gak perlu trik. Iya, langsung iya. klik. Penting klik. Ya udah klik aja. Uji Pratama kami ucapkan terima kasih sama dengan di pagi-pagi Ambiar. Sama pagi-pagi ambiar. Kemarin ini kita tuh dapat berita katanya tuh kalau seorang Andika Pratama tuh berbeda di depan kamera Di TV sama aslinya. di rumah itu beda banget. Katanya kalau di rumah manja banget. Coba kita mau lihat yang satu ini ya Sobat Ambiar ya. Silakan Kak. Tadi tuh kita nanya sama Uci, emang total tuh udah berapa lama sih barengan sama Andika? Jawabannya adalah 19 tahun. Pacarannya 5 tahun, nikahnya 14 tahun. Iya benar. Ini udah mau 2027 kan, berarti 20 tahun sama wow, 2 dekade. Oke, menuju 2 dekade. Iya loh. Apa yang berubah dari Andika Pratama? Menurut aku ya manusia itu pasti ada perubahannya. Tiap tahun, tiap hari, tiap menit itu bisa berubah. Tapi perubahannya itu kalau ditanya apa ya banyak sih ya, kayak dia tuh sekarang sering ngerasa gini, aku sekarang kok jadi grumpy banget ya gitu. Sering-sering grumpy, sering ngomel gitu. Grumpy. Grumpy, tapi grumpy-nya tuh ke diri sendiri gitu, Ribet kayak sendiri. lebih kayak misalnya aku tuh paling gak suka kalau dia nyetir ada anak-anak terus dia kesel sama macet terus dia Ini loh, ngedumel. misu-misu. Nah aku Iya. suka kalau pas lagi ada anak, nggak boleh gitu ada anak-anak gitu. Kalau nggak ada anak-anak kan bebas aja dia mau misu-misu gitu. Sering begitu, sering misu-misu sendiri gitu. Makanya dia kemarin selalu ngomong gini sama aku, kan 22 Mei itu hari pacaran kita. Tanggal jadian. Tanggal jadian kita. Jadi pas tanggal 22 dia gini, mau happy anniversary ya pacaran kata dia. Semoga kamu tetap sabar sama aku. Karena aku tuh, ya, Kak? iya Kak, iya dia inget banget karena aku tuh selalu, aku berubah banget sekarang makin misuh-misuh lah gitu. Makin misu-misu. Oke, sekarang kita ngomongin perbedaannya Andika Pratama di depan kamera dan juga ketika lagi di rumah. Apa yang kita nggak tahu kalau di rumah tuh tentang Andika Pratama. Kalau di Macam TV itu kan kayaknya dia very entertaining gitu kan. Kru-kru di sini pada paham kok sama Andika kan kru-kru ya, udah Pasti tahu kalau- kan ya. Paham. Tapi kalau Sobat Ambiar mungkin kayak, emang kayak apa sih kalau di rumah Andika Pratama Iya tuh? kan kita Iya, pengen macam lebih apa tahu sih? ke kakak gitu. Andika itu tuh kayak punya 2 kepribadian kalau menurut aku. Dia Oh, tuh ya? aslinya tuh diem banget. Ya kan bapak-bapak ya kan yang di sini diem tuh separah itu sebenarnya. Oh. Introvert parah, diem parah. Tapi kalau di luar, kalau lagi kerja kan bisa Iya. ngomong-ngomong gitu. Coba kalau aslinya tuh emang diem banget. Enggak sediem apa di rumah nih? Kalau di rumah enggak, kalau sama anak-anaknya enggak. Heeh. Kalau sama anak sama aku enggak, cuman contoh kecilnya gini. Di rumah itu kan banyak mbak ya, banyak mbak. Dia tuh bisa cuman minta kopi misalnya gitu. Padahal di sebelahnya ada telepon atau telepon ke bawah atau ada mbak di situ, dia bisa mau bilangin mbak tolong bikinin kopi. Padahal tuh ada mbaknya. Misalnya kalau di ruang makan gitu. Sediem itu karena dia pengen apa-apa ya udah ngomongnya ke istrinya aja, istrinya yang nyampein ke mbak gitu, sediem itu. Atau mungkin energinya udah habis kali karena kerja. Udah capek gitu Yang kali kedua ya. juga udah ke kakak gitu, gantungin ke kakak. Enggak, dari zaman pacaran juga begitu. Ah. Itulah makanya dulu aku jatuh cinta. Oh. Jatuh cinta karena dia pendiam. Karena diem, misterius, diem gitu. Kayak Dewi Persik juga sama. Itu ya? Di TV tuh begini, Iya. di rumah tuh diem. Bukan lagi. Diem-diem somasi orang. Itu lucu banget sih. Sobat Ambiar, oke ini kita bisa lihat ya. Katanya Andika Pratama tuh manja banget di rumah. Iya, kalau itu juga Iya, Coba lihatnya benar. semanja. Emang iya sampai kayak gitu banget ya? Iya, Sweet banget loh. aku kan punya anak kecil umur 5 tahun ya. Yang sudah aku ajarkan makan sendiri sejak jauh-jauh hari. Tapi kalau kita lagi makan bareng-bareng, aku tetap nyuapin bapaknya. Anakku yang bontot makan sendiri. Depan anakmu. Depan anaknya. Jadi emang ya udah mau ya itu kan emang dari zaman pacaran emang begitu ya udah. Iya.
Kak, Gimana? yang pertanyaan aku Kak Andika itu kok bisa tahu bahwa oh ini kayaknya bukan masakan istri aku nih. Ini Ya aku juga bingung tuh. Padahal tuh menurut lidah aku aja udah sama rasanya, asinnya. Jadi pas udah baru aku suapin gini, ini bukan kamu yang bikin ya? Aku langsung ngerasa bersalah gitu. Oh iya tadi hari ini soalnya lagi sibuk main sama teman-teman. Dia bisa tahu. Iya dia bisa tahu. Oke, ini kalau lagi mau makan bareng gitu ya, dia tuh ya cuek aja gitu minta disuapin depan anaknya tuh dia. Depan teman-temannya juga sering. Kalau lagi aku datang ke lokasi syuting dia apa gitu-gitu kan, mau makan, manggil kan Mumu kan, mau makan. Ya udah, jadi teman-temannya juga udah. Di lokasi syuting. Di lokasi syuting. Dulang. Di Dulang. Rep-rep. Nah, terus Harus kena tangannya Harus kena tangan. siapa anakmu yang paling kecil? Saka. Saka. Saka tuh responnya ngeliat papanya disuapin sama mamanya gimana? Ya dia jadi udah buat bahan bercandaan aja. Ih papa aku aja makan sendiri kayak gitu-gitu. Terus bapaknya juga nanggepin aja. Cuman udah hal yang biasa. Itu kalau lagi nggak sakit. Kalau sakit manjanya gimana? Justru alhamdulillah Andika tuh jarang sakit ya. Dia kalau sakit malah mandiri tuh. Oh iya? Kalau Karena sakit dia mah- jarang sakit mungkin ya? Karena jarang sakit. Mandirinya gimana? Maksudnya mandiri kalau emang nggak kayak ayo ke dokter yuk enggak. Mau aku rawat juga enggak usah aman kayak kemarin tuh dia kayak lagi kecetit apa ya. Dia cuma minta olesin aja karena udah nggak bisa dipegang nih pakai tangan dia. Jadi nggak kalau lagi sakit nggak pernah yang manja-manja gitu. Kalian tuh pernah pisah nggak ketemu berapa lama sih dalam arti kata kalau entah Misalkan lagi liburan tugas, atau tugas sampai kerja atau dia like touring gitu? LDM-nya pernah nggak? berapa lama? Enggak sih kemarin baru belakangan aja setahun belakangan aja yang dia udah mulai main-main motor sama teman-temannya. Itu pun aja sebenarnya aku tuh yang nyuruh loh. Oh iya? Karena Andika itu tuh orangnya sangat introvert. Dia berteman karena Nggak di banyak kerjaan aja gitu. Jadi iya. aku seneng dia tuh sekarang punya lingkungan baru yang kayak motoran. Aku malah seneng sejujurnya. Jadi kayak dia punya kegiatan baru nggak cuma dia punya ruangan di rumah ada komputer gede gitu tempat dia main game, tempat dia nyari inspirasi buat kerjaannya dia. Di situ aja dari pagi sampai pulang itu di situ aja. Jadi sekarang dia punya banyak teman gitu aku seneng. Tapi kan Kak kalau sering kegiatan kayak syuting atau apa kan otomatis Kakak sering ditinggal. Heeh. Ya itu gimana Kakak? Biasa aja anaknya banyak di rumah. Rame ya? Jadi rame. Gitu ya, Heeh. Soalnya dunianya sama ya. Sama. Jadi udah paham Paham, ya. paham. Dunianya sama, kerjanya udah dari zaman dulu. Iya, dari- Wong Sugi duitnya banyak, makanya banyak diutangin sama orang. Sobat Ambiar kalau minjem uang. Tapi belum tentu orang soge itu bisa ngutangin juga. Maksudnya orang yang baik hati itu pasti mau. Ya, pokoknya gini ya buat teman-temannya Usi, kalau lagi butuh uang pinjemnya sama Usi karena dia Nggak. tipikal Nggak mau sekarang. kalau Kamu trauma ya. dipinjemin nggak apa-apa nggak dibalikin sampai 15 tahun nih kita lihat. Kalau ada yang ngutang ke kita lebih dari 15 tahun lalu, tahun tapi lalu. sekarang dia sudah sangat berkecukupan bahkan berlebih-lebih. Mungkin lebih dari aku malah. Dari single sampai punya anak banyak. Kalau kita colek mengingatkan hutang-hutangnya kira-kira dia bakal bayar gak ya? 15 tahun tuh lama. Ini aku lagi Apakah kepancing. dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Emang Kalau yang ini yang aku Laki-laki. maksud ini ya. Yang dimaksud Sebentar, dia bilang kalau yang ini banyak dong yang minjem. Oh banyak. Tadi baru aku bacain ya. Iya, Tadi baru. aku baru nunjukin isi chat orang-orang yang berhutang sama nunjukin ke aku. gue. Lu sebutin dong. Oh bukan yang ditunjukin, bukan Bukan sosok yang selebriti. itu. Karena pasti dia tahu Iya. kalau aku tunjukin yang itu pasti tahu. Jadi kalau kita nggak jawab tuh bukan sombong ya sayang, kita itu trauma, maaf. Trauma. Punten banget, males banget nanti hubungan baik jadi nggak baik gitu loh. Tahu nggak sih wish aku tuh tiap tahun baru apa? Apa? Aku bilang sama Andika semoga tahun ini aku lebih tegas, aku jadi orang yang tegaan. Karena aku tuh orang yang sangat nggak tegaan. Baik, kita akan coba ya, uji coba apakah kamu masih nggak tegaan karena Perlan mau minjem duit, coba ini sekarang. Enggak, aku tegaan. Kalau boleh tahu berapa utangnya orang itu 15 15 tahun. nggak dibayar-bayar. Yang orang ini. Yang ini ya, yang maksud laki-laki yang ini ya. ini. Heeh. Itu ini aja ya, range Kurang lebih. aja ya antara 70 sampai 100. Juta. 70 sampai 100. Yang nggak mungkin. Tapi tanya dulu total semua hutang. Guys, tapi sebentar, itu kan 15 tahun belum inflasi segala macem loh. Maksudnya kalau uang 70 juta zaman dulu minjemnya sekarang nilainya udah tinggi. jauh loh. Sebenarnya aku tuh orang yang paling nggak suka curhat-curhat apa-apa di media sosial ya. Bisa kalian lihat. Cuman saat itu aku lagi kepancing aja. Melihat Aku salah gara-gara postingan dia. aku lagi scroll medsos tiba-tiba, wih lagi ini gitu dalam hati. Wah dia kan masih punya utang sama aku. Ya aku lagi kepancing banget. Ternyata jadi gaduh. Kamu nggak nagih? Kalau
dia niat mah harusnya dari dulu udah. Bayar. Tapi nggak nagih kamu sayang. Enggak, aku nggak nagih. Tapi disindir kayak gitu kira-kira Nah orangnya. makanya aku pikir, wah bisa sindir mungkin ini, ternyata enggak. Dia nge-view story kamu nggak itu? Ah, itu kan di thread ya? Oh itu di thread. Thread. Oh jadi nggak tahu ya dia ngeliat Iya. apa enggak ya. Wi ini sekalian mumpung bahas hutang. Hutang yang belum dibayar sama orang itu berapa? 5 M dia pinjam. Oke pertanyaan yang sama. 5 M tuh gede banget loh. Gede Kalau ada yang minjem Gede duit lagi banget loh itu. Enggak. dengan alasan? Sampai sekarang aja masih 4 M yang belum terbayar ya. 1 M-nya udah terbayar, bayarnya ya 50 juta, 100 juta gitu. Ada itikat baik. Walaupun ya kesel juga udah di tahun berapa ya 2022. 5 M ya? Nah itu untuk kasus yang itu, Andika Pratama bilangnya apa tuh untuk yang udah 15 tahun nih nggak dibalik-balikin? Enggak, aku juga sama Pupu, sama Andika tuh sekarang emang udah punya janji. Pokoknya kalau ada yang ngutang lagi, kalau yang minta pinjam, kita nggak usah kasih. Iya. Jadi kalau misalnya dia minjem sekian, 10 juta misalnya, udah gue kasih aja 1 juta. Lo Iya, nggak betul. usah minjem. Iya, betul. Jadi ini uang bantu. Iya. Kemarin juga baru aja, dia juga sama. Tapi kakak Suami masih istri baik tuh kalau sama. dijawab. Iya masih dijawab. Andika juga kemarin gitu, dia nanya, "Mu ini ada yang mau pinjam karena ininya sakit. Gimana?" Ya udah kasih aja. Padahal kita udah janji nggak mau ngasih kan, udah kasih aja. Tapi besok-besok dia pasti akan minjem lagi nih, Pu. Aku udah ngomong gitu, bener. Abis itu mau minjem udah nggak usah, udah cukup segitu aja. Jadi bukan aku doang sebenarnya, dia juga gitu. Kita tuh makanya kata dia gini, antara baik sama bodoh kayaknya Beda tipis. benang ya kata dia. Iya. Ya, tapi kalau Kadang-kala kalau orang baik kan selalu dimanfaatkan ya. kalau ekonomi, maksudnya kalau masalah keuangan berarti saya terbuka itu antara kamu Oh iya, sama iya, terbuka itu. Andika, iya. pengeluaran segala Iya, macam. iya, semuanya. That's nice. Kadang kan ada juga pasangan yang kadang kalau ngomongin soal keuangan ada yang Oh enggak. Diem-diem. Kita dari awal udah ini kok, dari awal Terbuka. terbuka semuanya. Oke. Apalagi kalau misalkan WA-nya Mbak Dewi yang baik hati. Oh itu awalnya gitu. Mbak Dewi yang baik hati. Jadi giliran nanti kalau nggak kita pinjemin nggak baik hati. Gak baik. Mau bilang apa sama yang udah 15 tahun silakan. Enggak bilang apa-apa, aku mah udah. Aku sebenarnya juga udah melupakan. Cuma kepancing Cuma aja dari kepancing. postingan Aduh ya. mohon maaf, aku nggak tahu bakal segaduh ini loh. Itu beneran. bukan nagih, cuman ekspresi aja ya. Ekspresi aja karena ngelihat enak banget, dia kan masih punya utang gitu-gitu gimana Jadi sih? kayak begitu paham. Nggak tahu, nih tangan aku juga nyalahin pengen aku take down tapi udah Udah terlanjur ya nanggung. udahlah. Tapi ini pelajaran buat aku juga, besok aku nggak mau begitu lagi, takut. Oke. Jadi rame. Gak apa-apa lah, kan namanya sosial media itu ya buat ekspresi diri. Termasuk ekspresi kebahagiaan dari Andika Pratama dan juga Usi untuk yang satu. Oh ini Mau ayah. jadi anak SD, love you Saka, you bapak-bapak, ibu-ibu yang udah mulai pusing bayar tahun ajaran baru. Beli buku, beli seragam, cari bangku sekolah buat anaknya. Semangat, back to school ya, back to Betul, ya dia udah masuk SD tahun ini. momento. Oke, di Jakarta itu waiting list ya kan? Iya loh. Ini butuh waiting list juga untuk masuk sekolahnya. Oh yang ini enggak, karena kebetulan kita swasta, terus sekolah kakak-kakaknya juga di situ. Jadi Bookingnya udah lama. Jadi iya, jadi aku bilang aku investor di situ 5 anak soalnya. Jadi udah Sekolah. dapat. Oke, ini karena anak-anaknya Anaknya 5 udah sini. Iya gitu, jadi udah dites. Masuk aja. Masuk. Oke, so ngeliat Saka sekarang gimana sih? Anak cowok satu-satunya kan ya? Aduh iya itu mah, aduh sayang banget. Dia itu kayak bapaknya banget sih kalau kurasa ya. Karena mungkin dia ngelihat bapaknya juga kan, kalau di rumah tuh hangat kan. Andika tuh ke aku, ke anak-anak yang lain. Jadi dia kayaknya niru gimana bapaknya ke ibunya. Kayaknya romantis banget Saka itu. Kan 5 kan ya? So gimana? Bapaknya sibuk, ibunya ya Enggak sibuk. sibuk lah. Andika sibuk banget. Sibuk Gimana lari caranya Usi sebagai seorang ibu ya untuk bisa ngebagi waktu buat diri sendiri, juga buat suami dan kelima anaknya supaya perhatiannya tetap semuanya dapat dengan ya. penuh. Kalau untuk Kak Andika sebenarnya aku tuh selalu berusaha, dia belum berangkat, aku masih di rumah. Dia udah pulang, aku udah di rumah. Kalau itu buat Andika, jadi sebisa mungkin gitu. Terus misalnya kalau dia ada waktu libur, siapapun undangannya pasti aku bilang sorry Andika lagi nggak syuting di rumah. Oh ya? Buat Andika iya. Makanya teman-teman aku udah paham. Kayak misalnya malam minggu nih ada undangan apa, aduh bapaknya di rumah. Aku bilang itu kan jadi nggak bisa, mereka ngerti. Kalau untuk anak-anak sih sejauh ini sih aman-aman aja ya. Karena aku juga bukan yang aku tuh pasti keluar rumah kalau pagi.
olahraga. Ya, tapi mereka pulang kan aku juga udah di rumah gitu. Jadi emang anak-anak sih nggak pernah ngerasa timpang atau apa sih. Andika aja yang kadang-kadang aku suka, aduh Andika udah mau pulang jam segini, buru-buru aku pulang. Gitu. Ada perasaan kayak gitu ya? Iya, terus makan. Ya paling penting makan itu. Makan itu. Jadi dia kalau syuting itu kan pulang misalnya jam 7, dia udah WhatsApp tuh. Aku udah jalan pulang. Oke, langsung bersiap-siap makanannya apa. Jadi dia pulang udah tinggal sini tak dulang gitu. Tak suapin. Tak suapin. Iya. Semuanya demi suami, termasuk mau nyanyi aja mesti izin dulu nih sama suaminya. Nyanyi. Comeback-nya seorang Uzi Pratama. So semuanya A sampai Z pasti akan selalu nanya dulu sama suami. Pasti. Iyalah izin gimana sih ya Kak ya? Oh, namanya pasangan ya. Ya kayak sebenarnya aku juga udah nggak kepengen sama sekali sih nyanyi itu juga nggak pengen. Cuman kemarin gara-gara kok lagunya ini ya kayaknya menarik. Terus dari awal pertama kali pencipta lagunya nawarin aja aku udah pasti nanya. Ini ada ditawarin lagu bla bla. Cuman aku agak dilema kemarin karena lagunya ini bukan tentang cinta-cintaan. Katanya nih ya lagu itu kan kadang suka kebawa ke kehidupan pribadi. Ini kan agak sedih kan Doa lagunya. katanya ya. Doa. Jadi ini gimana ya lagunya begini gitu. Terus kata dia udah nggak apa-apa terusin aja. Jadi semuanya step by step pasti aku nanya kok. Ya, Dan jadi dia approve. apa sih jadi penasaran aku. Penasaran Nanti deh. dengerin sedih sih sebenarnya. Tapi karena dianya juga udah oke, ya udah terus bintang video klipnya aku nggak mau dia. Karena aku takut kalau Andika kan harusnya yang apa sih yang pasangan yang cinta-cinta. Kalau ini karena ada sedihnya jadi aku cari orang lain. Orang lainnya itu juga dia tahu teman kita juga, teman aku juga. Aku mau pakai ini ya gitu. Terus katanya udah ya dia aja dia. Karena aku takut saking takut. Karena lagunya, liriknya segala macam liriknya, takutnya malah tulah ke diri amit-amit sendiri ya. gitu. Oke ya, 1001 Uzi Pratama dan juga Andika Pratama ternyata kehidupan rumah tangganya seperti itu. Semoga selalu sama buat mereka berdua. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambil. Bilangmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu bijak